Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yunitawati, calon guru penggerak angkatan keempat dari SD Negeri 11 Luk Sukun, Kabupaten Aceh Utara. Pada video kali ini saya akan berbagi hasil diskusi kelompok kami pada ruang kolaborasi sebagai unggah hasil tugas pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai studi kasusnya, kami mengangkat dilema etika Ibu Mary, di mana Ibu Mary adalah seorang guru kelas di SD Negeri 11 Luk Sukun yang selalu disiplin dan tegas dengan aturan sekolah. Di sisi lain, beliau memiliki sifat yang baik dan peduli dengan sesamanya, dan juga dengan muridnya di kelas. Ibu Mary mengajar di kelas 4. Di kelas itu ada seorang siswa yang belum bisa membaca dan menulis dengan baik. Bahkan di saat ulangan harian pun diberikan secara lisan kepada siswa tersebut. Dilihat dari usianya, siswa tersebut seharusnya sudah berada di bangku SMP karena usianya saat ini sudah 14 tahun. Ketika rapat bersama dengan Dewan Guru untuk penentuan kenaikan kelas, Ibu Mary menyampaikan persoalan yang dialami siswa tersebut dan dinyatakan tidak bisa naik ke kelas 5. Tetapi beberapa rekan guru dan juga atasan mengusulkan supaya siswa tersebut dinaikkan saja dengan pertimbangan bahwa usia anak tersebut sudah tidak layak untuk berada di bangku SD. Keputusan apakah yang diambil Bu Mary, prinsip apa yang digunakan, dan paradigma apa yang dipakai Ibu Mary dalam kasus ini? Sebagai analisis studi kasus, keputusan yang diambil Ibu Mary adalah menerima usulan atasan dan rekan guru agar anak tersebut tetap naik kelas. Kemudian menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli dan menggunakan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dalam kasus ini juga menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu nilai yang bertentangan dalam kasus ini adalah nilai kebenaran dengan nilai kasih sayang dan kepedulian. Yang terlibat dalam situasi ini adalah Ibu Mary, kepala sekolah, dan rekan guru. Sementara fakta yang relevan dalam kasus ini adalah seorang siswa kelas 4 yang belum bisa membaca dan menulis. Sementara usia siswa tersebut sudah 14 tahun. Ibu Mary menyampaikan hambatan yang dimiliki siswa tersebut dan memutuskan siswa tersebut untuk tidak naik kelas pada rapat Dewan Guru untuk penentuan kenaikan kelas. Usulan atasan dan rekan sejawat agar anak tersebut dinaikkan ke kelas 5. Dari segi pengujian benar atau salah, secara uji legal tidak terdapat pelanggaran hukum karena awalnya Bu Mary menyatakan anak tersebut tidak bisa naik kelas hanya karena alasan tidak bisa membaca dan menulis. Sesuai aturan, penilaian terhadap peserta didik bukan semata-mata pada aspek kognitif, namun harus seimbang dengan psikomotor dan afektif. Dari segi uji regulasi, dalam kasus ini juga tidak ditemukan pelanggaran kode etik profesi. Namun, uji intuisi dalam kasus ini berdasarkan perasaan dan intuisi ada yang salah karena keputusan yang diambil tidak membantu siswa dalam usaha memperbaiki kelemahannya dalam mengatasi kekurangan dan keterbatasannya. Untuk uji publikasi, keputusan yang diambil tidak perlu dipublikasikan karena masalah tersebut biarlah menjadi masalah intern sekolah yang tidak perlu diketahui pihak lain untuk menjaga mental anak. Untuk uji panutan idola, memutuskan anak tersebut untuk naik ke kelas 5 dengan alasan bahwa penilaian terhadap peserta didik bukan hanya berpatokan pada aspek kognitif saja, melainkan juga pada aspek psikomotorik dan afektif. Pengujian paradigmanya, kasus ini adalah benar lawan benar, yaitu paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dan melakukan prinsip resolusinya, yaitu pada kasus ini adalah prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Investigasi opsi trilema pada kasus ini ada penyelesaian yang kreatif, bahwa penilaian anak tersebut bukan hanya dari satu sisi, tetapi diambil dari berbagai sisi selain pengetahuan. Kemudian membuat keputusan, Ibu Mary menerima usulan atasan dan rekan guru agar anak tersebut tetap naik kelas.
Jika melihat lagi keputusan dan refleksikan, menurut kami keputusan yang diambil Bu Mary sudah tepat. Karena sebagai guru harus ada rasa kepedulian dan iba terhadap anak didik. Serta dalam melakukan penilaian tidak hanya dilihat dari satu aspek penilaian saja, tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan juga perlu adanya bimbingan yang lebih untuk siswa tersebut. Berdasarkan laporan hasil pengamatan, maka kami mengambil kesimpulan bahwa kasus ini sudah mengandung unsur dilema etika. Kasus ini juga memuat paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan dan memuat prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Kasus ini juga menampilkan 9 langkah pengambilan dan pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan. Dan kasus ini juga memuat hal yang menarik dan kreatif, yaitu penilaian peserta didik bukan hanya pada aspek kognitif saja, melainkan berbagai aspek seperti psikomotor dan afektif. Demikianlah pemaparan dari saya berdasarkan hasil diskusi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.